Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Safik Aero Pradana dari kelas 12 TKJ2 nomor absen 06. Di sini saya akan menjelaskan tentang konfigurasi pada soal PK3 dengan menggunakan virtual dan Winbox yang menuju pada WordPress, database, dan juga tabel. Contohnya seperti soal SPK3 ini. Nah, soal ini uji kompetensi keahlian. Jadi pada soal ada petunjuk, daftar, peralatan, dan juga soal atau tugas. Nah, soal atau tugas ini kita disuruh membuat pada Debian dan juga Mikrotik dan juga klien. Jadi soal 1 sampai 8 ini. Kemudian kita lanjutkan masuk pada Debian. Mohon maaf. Masuk pada virtual terlebih dahulu. Kita gunakan 4 ini, yaitu Mikrotik, Windows Client 1, dan juga Debian. Jadi Windows Client-nya ada 2. Kemudian kita klik Debian, kita buka pada pengaturan, masuk ke jaringan. Pada jaringan kita menggunakan adapter 1 dan adapter 2. Adapter satunya hanya host dan adapter 2-nya jaringan internal yang bertuju pada Mikrotik. Jadi tingkat lanjutnya izinkan semua, ini juga izinkan semua. Lalu kita klik OK. Kemudian kita masuk pada Mikrotik, sama ke pengaturan. Pada pengaturan masuk ke jaringan. Nah, di Mikrotik ini jaringannya kita menggunakan 4 adapter. Yang pertama adapter terbridge. Adapter terbridge berguna untuk akses internet. Tingkat lanjutnya kita izinkan semua. Lalu adapter keduanya kita tuju pada Debian. Jadi putar balik. Yang Mikrotik menuju ke Debian, Debian menuju ke Mikrotik. Kita lanjut ke adapter 3. Adapter 3 kita tuju pada Windows Client yang pertama, yaitu bernama LAN. Dan adapter keempat kita tuju pada WLAN, Windows Client yang kedua. Kemudian kita klik OK. Nah, Windows Client yang pertama yaitu ini, kita masuk pada pengaturan. Lalu jaringan. Lalu ini menggunakan adapter 1 saja, yaitu yang menuju pada Mikrotik tadi. Jaringan internal bernama LAN. Kita klik OK. Dan yang Windows Client yang kedua, kita lihat ke jaringan. Nah, yang Windows Client kedua sebagai WLAN. Nah, kemudian kita jalankan Mikrotik PK3. Di Mikrotik PK3 terdapat login. Kita login menggunakan admin. Passwordnya tidak usah. Kemudian kita lihat terdapat berapa ether, yaitu dengan perintah interface print. Nah, di Mikrotik terdapat 4 interface, ether 1, ether 2, ether 3, dan ether 4. Kemudian kita masuk pada Winbox. Nah, kita masuk. Pertama kita atur IP-nya.
masuk ke IP address. Nah, di sini saya sudah mengatur IP-nya, jadi saya jelaskan bagaimana cara mengatur IP-nya. Pertama, kita klik tanda plus. Nah, pada tanda plus ini kita atur pada ether 2 dulu. Pada ether 2 IP-nya 10 ini menggunakan absen saya 193 dan networknya kita menggunakan 10.10.6.192. Ini ether 2. Nah, seperti ini dan jadinya nanti akan muncul di address list ini. Kemudian klik apply oke. Dan yang ether 3 juga sama, membuatnya seperti ini. 6.129/26. Nah, samalah seperti yang tadi. Ini 10.10.6.128. Ini sebagai networknya. Interface-nya kita tujukan ke ether 3. Kita klik apply oke. Hasilnya seperti ini. Kemudian juga dengan ether 4-nya sama seperti ini. Saya jelaskan. Yang pertama, ether 1 ini terdapat pada jaringan internet, yaitu bridge tadi. Yang kedua, tertuju pada server Debian. Dan yang ketiga, tertuju pada LAN klien yang pertama. Yang keempat, yaitu menuju pada Windows client yang kedua, yaitu WLAN. Kemudian kita sudah mengatur IP, kita coba ping Google. Nah, sebentar, tunggu. Sudah berhasil ping Google-nya. Kemudian lanjut, kita masuk pada DHCP client. Nah, seperti ini. Saya sudah mengatur, jadi saya jelaskan. Ini menggunakan ether 1, yaitu ether bridge. Apply lalu oke. Dan munculnya seperti ini, sudah bisa berjalan. Kemudian kita masuk ke IP lagi. Pada IP masuk ke firewall, kita atur NAT-nya. Nah, seperti ini. Ether satunya kita masquerade. Pertama kita atur pada chain-nya screenet dan out interface-nya ether 1. Kemudian action-nya kita ganti masquerade. Lalu klik apply oke. Dan muncul seperti ini. Selanjutnya lanjut. Ini tadi kita menuju pada soal kedua, yaitu memiliki sebuah router sebagai gateway untuk menyambungkan ke internet. Nah, menyambungkan ke internet yaitu sebagai mikrotik ini. Jadi router sebagai gateway untuk menyambungkan internet dan juga mendapat internet. Lalu pada soal ketiga, memiliki sebuah koneksi wireless yang menggunakan fasilitas hotspot. Jadi pada Winbox ini kita tambahi hotspot. Kita masuk ke IP, lalu ke hotspot. Nah, usernya kita buat seperti ini, kita klik. Nah, ini hotspotnya, hotspot 1. Nama saya, passwordnya 1, kita klik apply oke. Dan sebelumnya kita harus mengatur ke server. Nah, biar jadi hotspot 1 menuju ke ether 4. Jadi ke hotspot setup. Ini kita ether 4, next.
next, next. Nah, DNS servernya kita menggunakan IP gateway yaitu 6.1 gateway-nya, dan 888 ini IP internet. Lalu next, dan ini kasih nama seperti ini, lalu kita next dan muncul seperti ini. Kemudian kita lihat ke user, kita buat usernya seperti ini, kita klik contohnya. Nah, sama ya seperti tadi. Nah, ke server profil. Di server profil kita hanya mengatur pada name-nya. Kita klik apply lalu oke, ke user profil. Nah, kita klik ke user profil. Ini kita gunakan nama hotspot 1 dan address poolnya DHCP pool 2. Kenapa kok DHCP pool 2? Karena menyambung ether 4-nya kepada DHCP pool 2. Kita klik apply, oke. Selesai. Kemudian lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu setiap klien yang terkoneksi dengan kabel hanya memiliki kecepatan akses 256 dan 128 KB. Jadi kabel kecepatannya 28 dan terkoneksi wireless network memiliki kecepatan 128. Kita masuk pada QoS. Nah, seperti ini mengaturnya. Pertama, kita klik Ether 3. Jadi mengaturnya seperti ini. Namanya kita ganti manajemen bandwidth yang bernama LAN, yaitu klien yang pertama menuju ke Ether 3. Max limitnya 256 dan target downloadnya 256. Jadi sesuai soal, setiap klien terkoneksi dengan kabel memiliki kecepatan 256 kbps. Kemudian klik apply, oke. Dan yang kedua, manajemen bandwidth WLAN. Nah, ini menuju pada Ether 4. Max limitnya kita menggunakan 128K, target downloadnya 128K. Sesuai dengan soal, memiliki koneksi pada wireless kecepatan akses 128 kbps. Kemudian klik apply, oke. Selanjutnya kita akan melanjutkan pada soal berikutnya, yaitu memiliki 100 klien yang mengakses internet menggunakan wireless, dan yang kedua memiliki 50 klien yang mengakses internet menggunakan kabel. Ya, kita mulai. Kita masuk ke IP. Kita lihat IP-nya. Oh, kita lihat soalnya dulu. Pada soal kita harus menggunakan IP dalam lokal area dihitung menggunakan VLSM. Jadi kita masuk pada Google Chrome. Nah, ini IP kalkulator VLSM. Pertama kita masukkan IP. Pertama Ether 410 6.1. Ini kita ganti 126. Ya, sama menjadi /25. Kita lihat pada IP 10.10.6.1/25 terdapat pada klien WLAN, yaitu 100 klien mulai dari 0 sampai 127 range-nya. Kemudian yang kedua, kita menggunakan IP 129. Ini kita ganti menggunakan jadi 62. Nah, terdapat /26. Jadi sama 126. Kita lihat lagi pada IP 10.10.6.129/26 ini pada klien pertama, yaitu LAN, mendapatkan akses 50 klien, yaitu range-nya
128 sampai 199. Kemudian yang ketiga pada server Debian yaitu IP-nya terdapat 193. Ya, pada Ether 2 ini kan menuju ke server yaitu beda sendiri. Kita klik dulu IP-nya. 10.10.6.1993. Ini kita ganti 6 menjadi /29, benar? Kita lihat. Nah, ini tertuju pada server Debian yaitu 192 sampai 199. Ya, selesai. Selanjutnya kita lanjutkan masuk pada virtual terlebih dahulu. Kita jalankan Debian PK3. Tunggu sebentar, masih loading. Ya, sudah muncul pada login Debiannya. Kita login root, passwordnya saya. Nah, langkah pertama kita membuat IP yaitu dengan perintah nano etc network interface. Nah, kita membuat IP pada Debian yang menggunakan IP 193 sebagai gateway dan 194 sebagai IP Debiannya. Seperti ini, auto ETH1. Kita gunakan static. Lalu sudah mengatur seperti ini, kita ctrl-x. Kemudian kita service network restart. Kita tunggu, sudah selesai. Langkah selanjutnya yaitu kita masuk pada soal. Nah, pada soal kita disuruh memiliki sebuah web server dan database. Jadi kita harus menginstal database. Menginstal web server. Ya, ini tadi sebentar saya masuk lagi. Pertama, ini auto ETH0 tidak berguna, hanya yang berguna auto ETH1 dan auto ETH banding 1. Banding 1 ini server alias. IP-nya 195, tidak usah menggunakan gateway. Nah, sudah selesai. Kita masuk ke ini. Install web server dengan perintah apt get install apache 2 lalu MySQL select client dan juga MySQL server dan juga PHP myadmin dan bin yaitu DNS server. Kita enter. Nah, sudah terinstall. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita masuk pada cd bin 9 yaitu cd etc/bin 9. Mohon maaf, tidak usah 9. Nah, pada DNS ini kita ls. Nah, terdapat db bagas 1 dan db.10. Itu yang saya gunakan. Jadi cara mengaturnya yaitu seperti ini.
Kita lihat pada pengaturan DB Bagas terlebih dahulu. Mohon maaf, pakai nano. Nah, pada DB Bagas kita atur ini menggunakan bagas.net dan root bagas.net, dan juga ini bagas.net dan IP-nya kita masukkan menggunakan 194 dan menggunakan www.in 10.10.6.194. Kemudian kita ctrl-x. Yang kedua DB Bagas 1 kita lihat sama, hanya yang berbeda kita menggunakan bagas1.net. Nah, perbedaannya pada bagas1.net sama seperti yang tadi, dan juga alamat IP-nya menggunakan IP alias tadi yaitu 195, dan kita ctrl-x. Kedua, kita masuk pada DB nano DB10. Nah, di nano DB10 kita atur ini menggunakan bagas.net dan juga rootnya bagas.net. Ini kenapa pada pojok kiri menggunakan 194 dan 195, yaitu untuk IP, belakang IP pada bagas.net dan bagas1net, yaitu bagas.net IP-nya 194 terakhir dan bagas1net IP terakhirnya 195. Lalu kita ctrl-x. Kemudian kita lanjutkan service bin 9 restart. Kita tunggu selesai. Nah, selanjutnya tertuju pada soal yang terakhir, memiliki sebuah web yang berbasis WordPress. Dan juga nanti ada 2 soal lagi, yaitu membuat linknya ada 3, WordPress, database, dan juga PHP My Admin. Nanti saya jelaskan pada akhir-akhir, akan ada di video selanjutnya ini. Kita buat WordPress-nya dulu. Kita masuk pada cd home bagas, kita ls. Nah, terdapat WordPress zip sudah di zip. Kemudian kita lanjutkan pada perintah selanjutnya, yaitu masuk ke cd var www, enter. Nah, kita ls, terdapat indeks HTML dan WordPress. Indeks HTML berguna untuk tabel yang tadi, dan ini WordPress. Pada tabel ini nanti juga bisa digunakan database. Kemudian kita lanjutkan masuk ke cd WordPress. Pada cd WordPress kita ls, terdapat wp-config.php, wp/login.php. Nah, setelah sudah muncul WordPress-nya, PHP ini terdapat nama WordPress. Nah, dan juga indeks.php itu. Kemudian kita masuk ke cd apache 2. Mohon maaf, pakai etc. Situs available. Nah, pada situs available kita ls. Terdapat file bagas dan juga WordPress yang saya gunakan. Saya kasih contoh, masuk ke nano bagas. Nah, ini
filenya, yaitu menggunakan server name www.bagas.net dan server aliasnya bagas.net. Dokumen rootnya menggunakan bagas 1. Kita ctrl-x, kemudian kita coba masuk ke WordPress, nano WordPress. Nah, nano WordPress ditujukan menuju pada bagas 1. Jadi server aliasnya bagas1.net dan dokumen rootnya masuk pada WordPress. Yang tadi bagas saja menuju ke bagas 1 dan bagas 1 menuju ke WordPress. Kita ctrl-x. Kemudian selanjutnya setelah mengatur tadi, kita masuk ke perintah selanjutnya A2 ensheet bagas, dan yang kedua WordPress. Nah, sudah enable. Kemudian kita masuk, sebentar, kita service Apache 2 restart. Sudah berjalan oke. Kemudian kita masuk ke cd bagas 1, cd home bagas 1. Nah, pada cd home bagas 1 ini membuat tabel. Nah, terdapat indeks HTML. Di sini kita disuruh membuat tabel. Masuk pada nano index.html. Nah, terdapat seperti ini. Kita atur seperti ini. Selamat datang di web saya www.bagas.net. Atur seperti ini. Ini nanti jadi tabel yang akan hasil di akhir-akhir. Nah, terdapat 2, bagas.1 menuju ke WordPress dan phpMyAdmin menuju ke database. Dan kita ctrl-x. Setelah mengatur ini, tabelnya sudah, kita ctrl-x. Selanjutnya, setelah sudah mengatur pada tabel, kita lanjutkan ke cd var www WordPress. Kita mengatur pada loginnya ke WordPress. Sebelumnya kita harus ls. Nah, ke ls, ke WordPress ini lurus ini, kita cp wp/config .php wp/login .php. Nah, lalu mohon maaf. Lalu kita enter. Jadi saya sudah. Setelah itu masuk pada filenya WordPress yang wp-config php, nano wp-config .php. Nah, ini di sini kita ganti db name-nya, kita ganti WordPress, db usernya kita ganti root, dan db passwordnya kita ganti nama saya, yaitu Bagas. Kemudian kita ctrl-x. Nah, pada yang kita ngatur tadi, db password, db user, dan db lokal tadi berguna untuk pada instalasi WordPress. Jadi saya sudah menginstalnya tadi. Selanjutnya kita lanjutkan mengatur pada Windows Client, yaitu Windows Client 1 dan Windows Client 2. Kita ngatur pada Windows Client pertama dulu. Windows Client kedua dulu kita tampilkan. Nah, tampil seperti ini. Sebentar, Windows Client yang pertama kita hentikan.
istirahatkan biar tidak lemot. Kita jalankan. Nah, sebelumnya kita masuk pada control panel, lalu network and internet connection. Ke network connection, ke local area, properties, kita scroll ke bawah, internet protocol. Nah, ini kita absen saja dikarenakan kita tadi menggunakan hotspot, jadi juga bisa dapat internet. Kita klik OK, close. Kita coba ping Google. No, ping Google masih belum bisa ya. Kita coba ping 88 juga belum bisa. Selanjutnya setelah mengatur, kita masuk ke Google Chrome. Kita coba, yaitu coba pada hotspotnya. Ya, mohon maaf sebelumnya tadi ada kesalahan menggunakan Bagas, yaitu yang benar menggunakan IP yaitu 10.10.6.1. Nah, sudah berjalan. Ini pada hasil uji coba yang pertama terdapat pada Windows Client yang kedua menggunakan hotspot, dan kita hentikan dulu. Kita masuk ke Windows Client yang kedua. Sebentar, mod. Nah, kita jalankan Windows Client yang kedua. Kita masuk ke control panel. Sama halnya dengan tadi. Network. Nah, ini kita atur. Jadi ini statik bukan DHCP. Oh, ini DHCP juga, cuma DNS-nya kita atur menggunakan IP Debian tadi 194 dan juga 888. Kita oke. Terus kita coba ping google.com. Bisa. Ping 88 kita coba. Juga bisa. Kita ping IP-nya 10.10.6.194 juga bisa. Dan IP 195-nya alias juga bisa. Ya, langkah selanjutnya kita masuk ke Google Chrome. Pada Google Chrome kita masuk ke hasil uji coba yang pertama, bagas.net. Nah, bagas.net kita ditujukan pada tabel yang tadi, dan ini hasil dari link yang kedua. Yang pertama ini WordPress, yang kedua tabel, dan yang ketiga database. Kita buka yang pertama pada tabel data diri saya, dan yang kedua kita buka pada WordPress. Nah, pada WordPress muncul nama saya Bagas Syafiq. Ya, ini yang sudah saya buat. Kita kembali, kita lihat ke database.
Nah, kita masuk passwordnya nama saya. Nah, kita lihat database ke WordPress. Nah, sebelum seperti ini saya jelaskan, yaitu membuat create new database, yaitu yang bernama WordPress. Nah, bernama WordPress lalu kita create, lalu muncul seperti ini di sini. Kemudian setelah mengatur, kita buka dan hasilnya seperti ini. Sudah selesai pada hasil akhir ke PHP My Admin Database. Ya, sudah selesai pada ujian kompetensi keahlian PK3. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau salah saat mengkonfigurasi, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.